Pola kemitraan inti plasma. Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Untuk lebih jelasnya, bentuk pola kemitraan inti plasma dapat dilihat pada gambar 1. Keunggulan sistem inti plasma antara lain, 1. Tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, 2. Tercipta peningkatan usaha, dan 3. Dapat mendorong perkembangan ekonomi. Sedangkan kelemahan sistem inti plasma pada umumnya terjadi karena muncul masalah-masalah antara lain. 1. Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar. Dan 2. Belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga terkadang pengusaha inti mempermainkan harga komoditas plasma. Solusi yang dapat diterapkan yaitu pemahaman tingkat ekonomi dan skala usaha, adanya kesepakatan atau perjanjian, serta kemampuan investasi perusahaan inti. Pola kemitraan subkontrak. Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Beberapa keunggulan pola subkontrak yaitu adanya kesepakatan tentang kontrak yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Dalam banyak kasus, pola subkontrak sangat bermanfaat juga kondusif bagi terciptanya alih teknologi, modal, keterampilan dan produktivitas, serta terjaminnya pemasaran produk pada kelompok mitra. Sedangkan kelemahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak antara lain, 1. Hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama cenderung mengisolasi produsen kecil dan mengarah ke monopoli atau monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran. 2. Berkurangnya nilai-nilai kemitraan antara kedua belah pihak. Perasaan saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling menghidupi berubah menjadi penekanan terhadap harga input yang tinggi atau pembelian produk dengan harga rendah. 3. Kontrol kualitas produk ketat, tetapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran yang tepat. Dalam kondisi ini, pembayaran produk perusahaan inti sering terlambat bahkan cenderung dilakukan secara konsinyasi. Di samping itu, timbul gejala eksploitasi tenaga kerja untuk mengejar target produksi. Adapun solusi yang dapat diterapkan dalam pengembangan kemitraan subkontrak antara lain, 1. Asosiasi kelompok mitra yang terdiri dari beberapa usaha kecil perlu dikembangkan. Dalam bentuk asosiasi produsen ini diharapkan posisi tawarnya menjadi lebih baik dibandingkan jika usaha kecil bergerak sendiri-sendiri. Kesepakatan yang harus diperjelas adalah penetapan harga, mutu produk, volume, dan waktu. Dalam kondisi ini hubungan kemitraan dengan perusahaan mitra selalu berada pada posisi win-win principle. 2. Komponen-komponen kemitraan, seperti pengembangan sumber daya manusia, inovasi teknologi, manajemen, dan permodalan harus diperhatikan. Selain itu, komponen-komponen tersebut harus diarahkan menuju peningkatan dalam menjaga mutu produk, daya saing, serta pelayanan terhadap konsumen. 3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra dan sesama anggota kelompok mitra. Pola kemitraan dagang umum. Pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Dalam kegiatan agribisnis, khususnya hortikultura, pola ini telah dilakukan. Beberapa petani atau kelompok tani hortikultura bergabung dalam bentuk koperasi atau badan usaha lainnya kemudian bermitra dengan toko swalayan atau mitra usaha lainnya. Koperasi tani tersebut bertugas memenuhi kebutuhan toko swalayan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra, perusahaan besar, memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh pengusaha besar mitra. Perusahaan besar menengah bertanggung jawab atas mutu dan volume produk, barang dan jasa, sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk atau jasa. Di antara pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target-target yang harus dicapai dan besarnya fee atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk. Indonesian Sustainable Palm Oil System, ISPO, adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia. 1.
untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. ISPO merupakan standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara, dan negara lain kini mencoba mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar serupa di antara produsen minyak sawit. Pengakuan lembaga sertifikasi berlaku selama 5 tahun. Lembaga sertifikasi harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan, approval, kepada Komisi ISPO, 1 tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan. Pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan seluruh elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek penelitian. Menurut Sugiono, dalam bukunya yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, populasi meliputi wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas tertentu untuk ditarik kesimpulannya. Sementara itu, sampel atau unit analisis adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan. Misalnya, jika populasi Anda adalah siswa SMA di Indonesia, sampel bisa berupa siswa dari 10 sekolah di Jakarta. Unit analisis ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih efisien tanpa harus melibatkan seluruh populasi. Salah satu kelembagaan petani yang memiliki peran strategis adalah KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan. KTNA adalah suatu organisasi independen di Indonesia yang berorientasi pada aktivitas sosial di sektor agrikultur yang berbasis agribisnis. KTNA terdiri dari komunitas petani dan nelayan yang terpilih untuk mewakili daerah yang memiliki kualifikasi dalam kemampuan di bidangnya masing-masing dan mempunyai karakter pionir dan patriotis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang agribisnis. Organisasi KTNA berada pada level daerah yaitu mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. ISSN singkatan dari International Standard Serial Number, karya tulis ilmiah yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan dipublikasikan dalam majalah, buletin, jurnal, tabloid, DLL. ISBN singkatan dari International Standard Book Number, karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan dipublikasikan. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri, makalah, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif di bidang pertanian. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan asli.